Viral, detik-detik ayah lari di tengah bentrok, bayinya kena gas air mata polisi. Anakku nggak gerak. Seorang ayah lari, bayinya kena gas air mata. Bayinya yang berusia 8 bulan tiba-tiba bola matanya berubah menjadi putih imbas dari terkena gas air mata di Batam, Kepulauan Riau. Diketahui polisi di Batam melakukan pengabaran menggunakan gas air mata dalam insiden bentrok warga Rempang. Dalam kasus ini, warga Rempang sempat bentrok dengan aparat gabungan di Batam. Akibatnya, bayi berusia 8 bulan mengalami kritis dan tak sadarkan diri. Dalam peristiwa ini, suasana menjadi mencekam setelah anggota kepolisian melancarkan gas air mata di area Jembatan 4 Barelang, Batam. Warga Rempang Galang memblokade jalan. Mereka menghalangi masuknya aparat gabungan yang hendak memasang patok kawasan Rempang guna pembangunan proyek strategis supaya bentrokan sektor pariwisata. Tiba-tiba seorang pria keluar rumah membopong bayi yang masih berusia 8 bulan diikuti istrinya. Pria tersebut berteriak sekencang-kencangnya meminta tolong karena anaknya pingsan. Bayi tersebut pingsan seusai terkena gas air mata yang masuk ke dalam rumahnya melalui jendela. Herman, warga Galang yang rumahnya berada tak jauh dari Jembatan 4 Barelang, Batam, panik dan ketakutan. Al-Ghifari, anaknya masih berusia 8 bulan pingsan. Bola matanya memutih. Ia juga tidak bisa bernapas karena pekatnya asap gas air mata yang dilepaskan aparat gabungan untuk meredam aksi massa warga Rempang yang memanas di areal Jembatan 4 pada Kamis 7 September 2023. Dalam situasi yang tak kondusif, Herman menggendong anaknya merangsek keluar rumah. Dia berteriak sekeras-kerasnya di tengah kekacauan tersebut. Wanita yang mengenakan kaos merah muda tersebut tak kalah panik dengan Herman. Sebagai ibu, ia mencebaskan anaknya. Herman dan istrinya jadi sontak jadi pusat perhatian. Bukan hanya warga yang unjuk rasa, tapi juga anggota Brimob Polda Kepri. Anggota Brimob langsung membantu mengamankan Herman, istri dan anaknya agar dapat pertolongan segera. Herman lega setelah anaknya sadar dari pingsan seusai mendapat pertolongan. Herman yang ditemui di rumahnya mengatakan saat kejadian anaknya pingsan dan bola matanya memutih. Sejumlah pohon yang berada di pinggir jalan sengaja ditumbangkan oleh warga agar petugas dari tim gabungan kesulitan untuk menuju lokasi. Setidaknya ada sekitar 5 pohon sengaja dipotong dengan posisi menutup badan jalan. Akibat adanya pohon tumbang tersebut, ruas jalan menuju Jembatan 5 Galang macet. Tak hanya petugas saja, warga sekitar yang hendak menuju Jembatan 5 juga harus antre. Tim gabungan harus membuang pohon dengan alat seadanya. Pantauan di lapangan sejauh ini sejumlah warga masih melakukan protes, namun polisi juga terus maju membubarkan massa yang sedang beraksi. Bawah asap pekat gas air mata menyelimuti jalanan dan udara Trans Barelang Simpang Sembulang, Kecamatan Galang pada Kamis 7 September 2023 malam. Di lokasi asap pekat hasil pembakaran kayu hingga ban mobil membumbung di udara. Di tengah temaram lampu, suara polisi memperingatkan warga agar berhenti melakukan perlawanan dan segera pulang ke rumah masing-masing terus bergaung. Warga tak mengindahkan himbauan dan peringatan tersebut, dan perlawanan terus dilakukan warga hingga pukul 7 malam. Para petugas pun kembali memberikan tembakan peringatan ke udara berulang kali. Sementara itu, isu kematian seorang balita akibat terkena gas air mata dalam peristiwa bentrokan antara petugas gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, petugas Ditpam BP Batam, serta Satpol PP turut menjadi pemicu memanasnya situasi di lokasi pada Kamis 7 September. Hal tersebut ditanyakan perwakilan warga saat mencoba negosiasi bersama petugas di lapangan. Petugas Satpol PP pun menjelaskan kepada warga tersebut bahwa berita itu hoax. Perwakilan warga lantas berjalan ke lokasi menemui warga lain yang melakukan penghadangan dan memberitahu sejumlah hasil negosiasi. Sebelumnya berhembus kabar balita yang sempat dilarikan ke rumah sakit karena diduga terkena efek gas air mata saat berlangsung bentrok, diisukan meninggal dunia di rumah sakit. Hal tersebut juga dipertegas oleh pihak Badan Pengusahaan Batam bahwa hal tersebut tidaklah benar. Pantauan Tribun Batam.id di lokasi saat berlangsung ricuh antar warga dan petugas gabungan di sekitar Jembatan 4, mendadak seorang pria muncul di balik kerumunan sambil menggendong bayi. Bayi tersebut lantas diangkut dengan menggunakan sepeda motor sambil digendong oleh pemuda yang membonceng di belakang. Teriakan sejumlah warga sambil menunjuk seorang pemuda berlari di tengah jalan sambil menggendong bayi tersebut. Teriakan warga menuju sepeda motor untuk membayar satu live. Sabar ya, Kak.
Ini gimana? Memang ditutup total. Memang ditutup total ya. Ini bisa lewat nih. Mak, di mana? Wah, ini emang ditutup dia mati. Udah. Den. Nah, Tribuners, suasana terkini di kawasan lalu lintas Jalan Trans Barelang, Batam. Lumpuh. Anda bisa lihat tuh, masih suasana dalam kondisi mencekam. Kobaran api tuh depan sana. Warga masih terus melakukan upaya menghalangi tim gabungan untuk bisa memasuki kawasan begitu. Nah, hingga siang ini lalu lintas yang datang bertolak dari arah Batam menuju Barelang lumpuh begitu. Antrian kendaraan diperkirakan sudah mencapai beberapa kilometer. Hanya saya tidak terlihat dari balik ini ya. Tepat di balik sana, ini ada sejumlah beberapa batang pohon memang ditebang untuk menutup akses lalu lintas.
Jadi tak ada satupun kendaraan yang bisa melintas di lokasi ini. Terbang. Lambat terus. Saya ikut dari pagi. Dari pagi. Dari pagi nggak ikut motor. Hol, tadi kau ke sana? Tadi kau udah ke sana belum? Baru sampai. Oke, selamat siang Tribuners. Masih dalam suasana memanas. Saya melaporkan langsung dari jalan lintas Trans Barelang Batam, ataupun tepatnya saat ini saya berada di kawasan lintasan Trans Barelang di Kelurahan Cate. Ini Tribuners setelah hampir 1 jam tertahan tak bisa melintas. Ini kendaraan rantis ataupun kendaraan taktis tim gabungan baik dari TNI maupun Polri perlahan-lahan mulai melintasi jalan Trans Barelang. Perkirakan ada ribuan tim gabungan yang turun ke lokasi ini, namun mendapat perlawanan keras dari masyarakat Cate.
Nah, ingin perkampungannya dimasuki oleh aparat gabungan, masyarakat menumbangkan puluhan pohon yang berada di ruas jalan. Imbasnya, tim gabungan yang ingin memasuki kawasan Cate akhirnya terhambat. Nah, upaya pembersihan jalan ini ataupun pohon-pohon yang melintang satu persatu diurai supaya kendaraan bisa melintas. Nah, bagi Anda yang ingin melintas ataupun bertolak dari Batam menuju Barelang ataupun wisata Galang ya, disarankan untuk tidak melakukan perjalanan hari ini. Sebab ini kondisi kemacetan arus lintas diperkirakan sudah beberapa kilometer tak ada pergerakan kendaraan. Ini personil PAM itu yang baju biru berjalan dari ujung ya. Di depan sudah tim kita sudah ada di lokasi di ujung sana. Ibu. Wah, lengkap juga ya. Tim juga ini. Kamu sendiri, Pak? Hah? Sendiri, Pak. Hah? Apa? Itu. Udah tahu. Kira aman. Pak. Pak, nanti kami numpang, Pak ya. Oke. Mobil Mas Betir di belakang gambar. Ada lagi Bang nasi ya, Bang? Air, nasi ya. Bang, habis. Ngeri kali. Sampai sini. Hah? Lagi Masa ada ini. Siap.
Nah, Tribuners, sampai siang ini masih tertahan ya, belum ada jalur yang bisa dilintasi. Ini karena pohon ditumbangkan di ruas jalan ya. Ini upaya masyarakat untuk menghalau Nah, jadi suasana sampai sore hari ini ya, ini masih berlangsung. Seperti yang Anda saksikan, ini lalu lintas tidak ada yang bisa dilalui kendaraan. Lalu lintas menuju Jembatan 6 masih lumpuh total. Ini antrian kendaraan sudah sangat panjang. Tidak ada kendaraan yang bisa melintas gitu. Jadi bagi Anda yang berniat mau bertolak ke arah Jembatan 6 agar dapat mengurungkan niat ya,
Yang ini nih kendaraan apa namanya nih, Pak? Motor kendor yang saya tahu ini nggak tahu. Si jauh. Gimana? Tribuner. Aduh, Tribunas ini masih jauh sekali Tribunas. Dan beberapa pohon sudah tumbang. Masih ada Long match. Bakaran, aksi bakar-bakaran di sana. Aku pengen foto bawa di satu sejarah. Bang, jadi saksi. Foto aku, Bang. Lagi dong. Lagi, Bang, foto. Oh, ayo. Tadi pun dari perwakilan Danjon ini datang. Ada juga ada. Kasih apa, Pak? Tidak ngecek kan? Oh, Saya Danjon sanksi juga kan? oh, Setelah dia disuruh anggota dia datang sini, jadi dipoto dia. Oh. Sebenarnya dia keadaan ke Danjon ini. Tapi nama apa? Setelah macam mana? Pribadi apa berobat apa ada? iya. 1.000 perak pun belum ada. Oh, Tapi saya tidak mengharapkan itu. Iya. Yang saya harapkan itulah kampung tua sebetulnya. Tapi apa boleh buat? Kalau anak saya alhamdulillah, tak tahulah setelah ini tempat tinggal saya macam mana kelanjutannya. iya. Ya. Oke, selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang bersama orang tua, begitu, ayah dari bocah ataupun balita 8 bulan ya, yang kemarin mendadak jadi pusat perhatian begitu. Nah, oke Pak, gimana sekarang kondisi anak Bapak yang kemarin terkena gas air mata itu, Pak? Alhamdulillah, dah sehat lah, macam biasa. Tapi cuman sedikit adalah kekecewaan terhadap pemerintah kan. Iya ya, Pak. Satu pun sebutir obat pun belum ada dilemparkannya ke sini. Cuma setakat simpatisan macam gitu. Saya pun bersyukur. Ada orang lah yang simpati dengan anak saya, alhamdulillah. Tapi yang sangat saya harapkan ya kampung tua nih lah. Yang sangat saya harapkan. Walaupun kondisi anak saya kemarin macam begitu, tapi yang lebih saya harapkan tolonglah kampung kami. Itu aja, Pak. Kalau kami untuk berjuang emang susah melawan pemerintah nih. Iya. Kemanapun kami mengadu, apapun bentuk perlawanan kami, apapun bentuk kata-kata kami, semua salah. Salah. Apapun yang dikeluarkan pemerintah, itulah kebenaran. Iya. Nah, itulah takdir kami sebagai warga negara Indonesia, itulah takdirnya. Nah, jadi jangan coba-coba melawan kekuasaan di negara ini. Kita sebagai rakyat tak ada apa-apanya, Pak. Nah, itulah. Di sini udah berapa tahun tinggal, Pak? Saya udah 24 tahun. Kalau kampung aslinya? Saya orang Padang, Pak. Oh. Nah, istri saya asli orang sini. Di sini. Nah, saya orang Padang. Oh, tapi berarti udah 24 tahun ya. Mulai dari 24 tahun. menikah sampai punya anak di sini, Pak. Nah, Pak, untuk yang semalam itu awalnya gimana, Pak? Sampai bayi Bapak tuh? Kalau masalah bayi, Bang, saya sebenarnya tidak begitu mengetahui juga karena posisinya saya tinggalin dengan istri saya tuh dengan anak saya 2 orang. Satu umur 5 tahun, Iya. satu umur 8 bulan. 8 bulan. Saya pun berjuang bersama saudara-saudara saya mempertahankan kampung tua nih. Oh, berarti Bapak tepatnya di dari jembatan ya? Saya
di garda terdepan memperjuangkan tanah leluhur ini. Oke. Nah, walaupun bukan saya di sini, tapi saya sebagai perantau, Pak, orang Minang tuh punya pepatah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah pepatah orang Minang. Maka kemana dia merantau, dia akan bisa menyesuaikan diri dengan suku apapun. Tapi saat itu anak bapak yang kecil itu memang lagi tidur ya, Pak? Dalam ayunan. Oh, dalam ayunan. Dalam ayunan tiba-tiba Asap datang dari belakang. Orang tuh melepaskan gas air gas air mata mata ke. sampai di belakang rumah saya. Berarti pas di belakang rumah bapak ya tembakannya itu. Posisi di belakang rumah saya. Nah, pas pula angin dari laut. Dari laut. Oh iya. Pintu terbuka. Itu terbuka ya. Masuk. Anak saya diayun di tengah nih. Nah, itulah. Oh. Pas dia sedang tidur, menurut cerita istri saya, dia sedang tidur, masuk gas air mata itu lewat akar ini kan, langsung gini terputih mata dia. Oh. Untung saya waktu itu tidak ada di situ. Kalau ada Satu lebih keluarga, hancur lagi hati saya Lihat sebagai anak, orang tua. Mungkin Bapak bisa merasakan lah. Iya. Berarti yang lari ke sana kemarin bapak ya, ibu? Saya di sini kenanya saya lari ke atas tuh. Lari ke atas. Istri saya dari sini ngeliat keadaan anak saya langsung menangis, dia minta tolong. Untung ada Brimob di sini. Oh, untung ada Brimob di sini. Langsung diambil sama Brimob, dibawa dia. Menurut cerita diopornya ke sana, diopor lah anak saya. Itu pun saya tidak tahu kondisi dia. Saya pun dalam kondisi tak tahu juga, tak ini juga saya. Iya. Tapi sekarang anak bapak tuh udah sembuh, Pak ya? Udah, bolehlah Bapak nanti saya bawa keluar. Iya. Nanti Bapak lihat. Itulah Oke. paling inilah. Aku nak tanya ibu boleh ya? Boleh. Ya. Nah, ini dia Tribuners. Jadi kita sudah berbincang langsung tadi ya dengan ayah dari bocah 8 tahun yang kemarin nyaris meregang nyawa ya. Jadi saat itu tadi sudah dijelaskan bahwa anak bocah 8 bulan tersebut saat itu sedang tertidur di ayunan begitu. Nah, sore Bu. Bu, gimana kondisi anaknya sekarang Bu? Udah sehat, udah bisa bermain. Alhamdulillah ya. Bu, kemarin gimana sih ceritanya kok tiba-tiba sampai ini? Oh, itu dia terhirup asap itu, Pak. Gas air mata tuh, dia pasti tidur di dalam ayunan. Setelah orang nembak gas air mata tuh dia terhirup. Langsung pingsan dia dalam ayunan. Lama kemarin Bu, sampai tak sadarkan. 15 menit lah. Bawa ke mobil ambulan kan. Iya. Cuman maksudnya anak satu aja. Ada berapa kemarin? 2, yang umur 5 tahun 1. Oh, 5 tahun 1. Kalau yang 5 tahun nggak apa-apa ya? Tak apa-apa, cuman ini aja dia, nangis aja. Oh. Kalau yang 8 bulan tuh memang Sempat pingsan. panik lah ya. Iya. Ibu sendiri kemarin gimana kondisinya? Pelarian apa? Minta bantuan kan? Oh iya. Minta tolong sama itu ya, sama Brimob itu ya. Oke. Sip. Oke Bu, makasih ya Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Sekira. Bu Sukira. Oke. Nah, itu dia Tribuners. Tadi ibu dari balita 8 bulan menyampaikan kepanikannya saat itu. Viral, detik-detik ayah lari di tengah bentrok, bayinya kena gas air mata polisi. Anakku nggak gerak. Seorang ayah lari, bayinya kena gas air mata. Bayinya yang berusia 8 bulan tiba-tiba bola matanya berubah menjadi putih imbas dari terkena gas air mata di Batam, Kepulauan Riau.
Diketahui polisi di Batam melakukan pengabaran menggunakan gas air mata dalam insiden bentrok warga Rempang. Dalam kasus ini, warga Rempang sempat bentrok dengan aparat gabungan di Batam. Akibatnya, bayi berusia 8 bulan mengalami kritis dan tak sadarkan diri. Dalam peristiwa ini, suasana menjadi mencekam setelah anggota kepolisian melancarkan gas air mata di area Jembatan 4 Barelang, Batam. Warga Rempang Galang memblokade jalan. Mereka menghalangi masuknya aparat gabungan yang hendak memasang patok kawasan Rempang guna pembangunan proyek strategis supaya bentrokan sektor pariwisata. Tiba-tiba seorang pria keluar rumah membopong bayi yang masih berusia 8 bulan diikuti istrinya. Pria tersebut berteriak sekencang-kencangnya meminta tolong karena anaknya pingsan. Bayi tersebut pingsan seusai terkena gas air mata yang masuk ke dalam rumahnya melalui jendela. Herman, warga Galang yang rumahnya berada tak jauh dari Jembatan 4 Barelang, Batam, panik dan ketakutan. Al-Ghifari, anaknya masih berusia 8 bulan pingsan. Bola matanya memutih. Ia juga tidak bisa bernapas karena pekatnya asap gas air mata yang dilepaskan aparat gabungan untuk meredam aksi massa warga Rempang yang memanas di areal Jembatan 4 pada Kamis 7 September 2023. Dalam situasi yang tak kondusif, Herman menggendong anaknya merangsek keluar rumah. Dia berteriak sekeras-kerasnya di tengah kekacauan tersebut. Wanita yang mengenakan kaos merah muda tersebut tak kalah panik dengan Herman. Sebagai ibu, ia mencebaskan anaknya. Herman dan istrinya jadi sontak jadi pusat perhatian. Bukan hanya warga yang unjuk rasa, tapi juga anggota Brimob Polda Kepri. Anggota Brimob langsung membantu mengamankan Herman, istri dan anaknya agar dapat pertolongan segera. Herman lega setelah anaknya sadar dari pingsan seusai mendapat pertolongan. Herman yang ditemui di rumahnya mengatakan saat kejadian anaknya pingsan dan bola matanya memutih. Sejumlah pohon yang berada di pinggir jalan sengaja ditumbangkan oleh warga agar petugas dari tim gabungan kesulitan untuk menuju lokasi. Setidaknya ada sekitar 5 pohon sengaja dipotong dengan posisi menutup badan jalan. Akibat adanya pohon tumbang tersebut, ruas jalan menuju Jembatan 5 Galang macet. Tak hanya petugas saja, warga sekitar yang hendak menuju Jembatan 5 juga harus antre. Tim gabungan harus membuang pohon dengan alat seadanya. Pantauan di lapangan sejauh ini sejumlah warga masih melakukan protes, namun polisi juga terus maju membubarkan massa yang sedang beraksi. Bawah asap pekat gas air mata menyelimuti jalanan dan udara Trans Barelang Simpang Sembulang, Kecamatan Galang pada Kamis 7 September 2023 malam. Di lokasi asap pekat hasil pembakaran kayu hingga ban mobil membumbung di udara. Di tengah temaram lampu, suara polisi memperingatkan warga agar berhenti melakukan perlawanan dan segera pulang ke rumah masing-masing terus bergaung. Warga tak mengindahkan himbauan dan peringatan tersebut dan perlawanan terus dilakukan warga hingga pukul 7 malam. Para petugas pun kembali memberikan tembakan peringatan ke udara berulang kali. Sementara itu, isu kematian seorang balita akibat terkena gas air mata dalam peristiwa bentrokan antara petugas gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, petugas Ditpam BP Batam, serta Satpol PP turut menjadi pemicu memanasnya situasi di lokasi pada Kamis 7 September. Hal tersebut ditanyakan perwakilan warga saat mencoba negosiasi bersama petugas di lapangan. Petugas Satpol PP pun menjelaskan kepada warga tersebut bahwa berita itu hoax. Perwakilan warga lantas berjalan ke lokasi menemui warga lain yang melakukan penghadangan dan memberitahu sejumlah hasil negosiasi. Sebelumnya berhembus kabar balita yang sempat dilarikan ke rumah sakit karena diduga terkena efek gas air mata saat berlangsung bentrok, diisukan meninggal dunia di rumah sakit. Hal tersebut juga dipertegas oleh pihak Badan Pengusahaan Batam bahwa hal tersebut tidaklah benar. Pantauan Tribun Batam.id di lokasi saat berlangsung ricuh antar warga dan petugas gabungan di sekitar Jembatan 4, mendadak seorang pria muncul di balik kerumunan sambil menggendong bayi. Bayi tersebut lantas diangkut dengan menggunakan sepeda motor sambil digendong oleh pemuda yang membonceng di belakang. Teriakan sejumlah warga sambil menunjuk seorang pemuda berlari di tengah jalan sambil menggendong bayi tersebut. Teriakan warga menuju sepeda motor untuk membayar Satu live. Sabar ya.
Dan. Ini jam Dan. Memang ditutup total. Memang ditutup total ya. Ini bisa lewat nih. Mak, di mana? Wah, ini emang ditutup dia mati. Mudah-mudahan. Den. Nah, Tribuners, suasana terkini di kawasan lalu lintas jalan Trans Barelang, Batam. Lumpuh. Anda bisa lihat tuh, masih suasana dalam kondisi mencekam. Kobaran api itu depan sana. Warga masih terus melakukan upaya menghalangi tim gabungan untuk bisa memasuki kawasan begitu. Nah, hingga siang ini lalu lintas yang datang bertolak dari arah Batam menuju Barelang lumpuh begitu. Antrian kendaraan diperkirakan sudah mencapai beberapa kilometer. Hanya saya tidak terlihat dari balik ini ya, di tepat di balik sana. Ini ada sejumlah beberapa batang pohon memang ditebang untuk menutup akses lalu lintas. Nah, jadi tak ada satupun kendaraan yang bisa melintas di lokasi ini.
Lambat terus. Nggak ikut tadi pagi. Dari pagi. Ah, tadi pagi nggak ikut motor. Ol, tadi kau ke sana? Tadi kau udah ke sana belum? Oke, selamat siang Tribuners. Masih dalam suasana memanas. Saya melaporkan langsung dari jalan lintas Trans Barelang Batam, ataupun tepatnya saat ini saya berada di kawasan lintasan Trans Barelang di Kelurahan Cate. Ini Tribuners setelah hampir 1 jam tertahan tak bisa melintas. Ini kendaraan rantis ataupun kendaraan taktis tim gabungan baik dari TNI maupun Polri perlahan-lahan mulai melintasi jalan Trans Barelang. Pergerakan ada ribuan tim gabungan yang turun ke lokasi ini, namun mendapat perlawanan keras dari masyarakat Cate. Nah, ingin perkampungannya dimasuki oleh aparat gabungan, masyarakat menumbangkan puluhan pohon yang berada di ruas jalan. Imbasnya, tim gabungan yang ingin memasuki kawasan Cate akhirnya terhambat. Nah, upaya pembersihan jalan ini ataupun pohon-pohon yang melintang satu persatu diurai supaya kendaraan bisa melintas. Nah, bagi Anda yang ingin melintas ataupun bertolak dari Batam menuju Barelang ataupun wisata Galang ya, disarankan untuk tidak melakukan perjalanan hari ini. Sebab ini kondisi kemacetan arus lintas diperkirakan sudah beberapa kilometer tak ada pergerakan kendaraan. Ini personil PAM itu yang
baju biru berjalan dari ujung ya. Ke depan sudah tim kita sudah ada di lokasi di ujung sana. Ibu Wah, lengkap juga ya. Tim juga ini. Sendiri, Pak. Hah? Sendiri, Pak. Sendiri. Bawah. Hah? Apa? Ini. Enggak tahu. Ini kira aman. Pak. Pak, nanti kami numpang, Pak ya. Oke. Mobil Mas DP di belakang lambat. Ada lagi Bang nasi ya, Bang? Air, nasi ya. Udah, habis. Seri kali. Kamu di sini. Hah? Lagi Masa ada ini. siap.
Nah, Tribuners, sampai siang ini ada jalur yang bisa dilintasi. Ini karena pohon ditumbangkan di ruas jalan ya. Ini upaya masyarakat untuk menghalau. Nah, jadi suasana sampai sore hari ini ya, ini masih berlangsung. Seperti yang Anda saksikan, ini lalu lintas tidak ada yang bisa dilalui kendaraan. Lalu lintas menuju Jembatan 6 masih lumpuh total. Ini antrian kendaraan sudah sangat panjang. Tidak ada kendaraan yang bisa melintas gitu. Jadi bagi Anda yang berniat mau bertolak ke arah Jembatan 6 agar dapat mengurungkan niat ya.
Yang ini kendaraan apa namanya nih, Pak? Motor kendor yang saya tahu ini nggak tahu. Si jauh. Gimana? Tribuner. Aduh, Tribuners ini masih jauh sekali Tribuners dan beberapa pohon sudah tumbang. Masih ada Long match. aksi bakar-bakaran di sana. Aku pengen foto bawa aja satu sejarah. Bang, di taksi. Foto aku, Bang. Lagi dong. Lagi, Bang, buat gue. Oh, ayo. Tadi pun dari perwakilan Danjon ini datang. Ada juga ada. Kasih apa, Pak? Tidak ngecek kan? Oh. Nah, saya Danjon sanksi juga kan? Oh. Setelah dia disuruh anggota dia datang sini, jadi dipoto dia. Oh. Sebenarnya dia keadaan ke Danjon ini. Tapi nama apa? Setelah macam mana? Pribadi apa berobat apa dia? Tidak. 1.000 perak pun belum ada. Oh. Tapi saya tidak mengharapkan itu. Iya. Yang saya harapkan itulah kampung tua sebetulnya. Nah, tapi apa boleh buat? Kalau anak saya alhamdulillah, tak tahulah setelah ini tempat tinggal saya macam mana kelanjutannya. Iya. Nah, Oke, selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang bersama orang tua, begitu, ayah dari bocah ataupun balita 8 bulan ya, yang kemarin mendadak jadi pusat perhatian begitu. Nah, oke Pak, gimana sekarang kondisi anak Bapak yang kemarin terkena gas air mata itu, Pak? alhamdulillah, dah sehat lah, macam biasa. Tapi cuman sedikit adalah kekecewaan terhadap pemerintah kan. Iya, ya, Pak. Nah, satu pun sebutir obat pun belum ada dilemparkannya ke sini. Cuma setakat simpatisan macam gitu. Nah, saya pun bersyukur. Nah, ada orang lah yang simpati dengan anak saya, alhamdulillah. Tapi yang sangat saya harapkan ya kampung tua nih lah. Yang sangat saya harapkan. Walaupun kondisi anak saya kemarin macam begitu, tapi yang lebih saya harapkan, tolonglah kampung kami. Itu aja, Pak. Nah, kalau kami untuk berjuang, emang susah melawan pemerintah nih. Iya. Kemanapun kami mengadu, apapun bentuk perlawanan kami, apapun bentuk kata-kata kami, semua salah. Salah. Apapun yang dikeluarkan pemerintah, itulah kebenaran. Iya. Nah, itulah takdir kami sebagai warga negara Indonesia, itulah takdirnya. Nah, jadi jangan coba-coba melawan kekuasaan di negara ini. Kita sebagai rakyat tak ada apa-apanya, Pak. Nah, itulah. Di sini udah berapa tahun tinggal, Pak? Saya udah 24 tahun. Kalau kampung aslinya? Saya orang Padang, Pak. Oh. Nah, istri saya asli orang sini. Di sini. Nah, saya orang Padang. Oh, tapi berarti udah 24 tahun ya. Mulai 24 dari tahun. menikah sampai punya anak di sini. Nah, Pak, untuk yang semalam itu awalnya gimana, Pak? Sampai bayi Bapak tuh? Kalau masalah bayi, Bang, saya sebenarnya tidak begitu mengetahui juga karena posisinya saya tinggalin dengan istri saya tuh dengan anak saya 2 orang. Satu umur 5 tahun, Iya, satu umur 8 bulan. 8 bulan. Saya pun berjuang bersama saudara-saudara saya mempertahankan kampung tua nih. Oh, berarti Bapak tepatnya di jembatan ya? Saya
di garda terdepan memperjuangkan tanah leluhur ini. Oke. Nah, walaupun bukan saya di sini, tapi saya sebagai perantau, Pak, Iya. orang Minang tuh punya pepatah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, iya. Itulah pepatah orang Minang. Iya. Maka kemana dia merantau, dia akan bisa menyesuaikan diri dengan suku apapun. Nah, Tapi saat itu anak bapak yang kecil itu memang lagi tidur ya, Pak? dalam ayunan, Oh, dalam ayunan. Nah. Dalam ayunan tiba-tiba. tiba-tiba asap datang dari belakang. Hmm. Orang tuh melepaskan gas air mata, Gas air mata ke. sampai di belakang rumah saya. Berarti pas di belakang rumah bapak ya tembakannya Posisi itu. di belakang rumah saya. Nah, pas pula angin dari laut, Dari laut. Oh iya. pintu terbuka, Itu terbuka ya. masuk. Anak saya diayun di tengah nih. Nah, itulah. Oh. Pas dia sedang tidur, menurut cerita istri saya, dia sedang tidur, masuk gas air mata itu lewat atas ini kan, langsung gini terputih mata dia. Oh. Untung saya waktu itu tidak ada di situ. Kalau ada, Satu lebih keluarga hancur ya. lagi hati saya Iya. Lihat sebagai anak orang tua. ya. Mungkin Bapak bisa merasakan lah. Iya. Berarti yang lari ke sana kemarin bapak ya, ibu? Saya di sini kenanya saya lari ke atas tuh. Lari ke atas. Istri saya dari sini ngeliat keadaan anak saya langsung menangis, dia minta tolong. Untung ada Brimob di sini. Oh, untung ada Brimob di sini. Langsung diambil sama Brimob, dibawa dia. Menurut cerita diopornya ke sana, diopor lah anak saya. Itu pun saya tidak tahu kondisi dia. Saya pun dalam kondisi tak tahu juga, udah tak ini juga saya. Iya. Tapi sekarang anak bapak tuh udah sembuh Pak ya? Udah, bolehlah Bapak nanti saya bawa keluar. Iya. Nanti Bapak lihat. Itulah Oke. paling inilah. Aku nak tanya ibu boleh ya? Boleh. Nah, ini dia Tribuners. Jadi kita sudah berbincang langsung tadi ya dengan ayah dari bocah 8 tahun yang kemarin nyaris meregang nyawa ya. Jadi saat itu tadi sudah dijelaskan bahwa anak bocah 8 bulan tersebut saat itu sedang tertidur di ayunan begitu. Nah, sore Bu. Bu, gimana kondisi anaknya sekarang Bu? Udah sehat, udah bisa bermain. Alhamdulillah ya. Bu, kemarin gimana sih ceritanya kok tiba-tiba sampai ini? Oh, itu dia terhirup asap itu, Pak. Gas air mata tuh, dia pasti tidur di dalam ayunan. Setelah orang nembak gas air mata tuh dia terhirup. Langsung pingsan dia dalam ayunan. Lama kemarin Bu, sampai tak sadarkan. 15 menit lah. Bawa ke mobil ambulan kan. Iya. Cuman maksudnya anak satu aja. Ada berapa kemarin? 2, yang umur 5 tahun 1. Oh, 5 tahun 1. Kalau yang 5 tahun nggak apa-apa ya? Tak apa-apa, cuman ini aja dia, nangis aja. Oh. Kalau yang 8 bulan tuh memang Sempat pingsan. panik lah ya. Iya. Ibu sendiri kemarin gimana kondisinya? Pelarian lah Pak, minta bantuan kan. Oh iya. Minta tolong sama itu ya, sama Brimob itu ya. Oke. Sip. Oke Bu, makasih ya Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Sekira. Bu Sukira. Oke. Nah, itu dia Tribuners. Tadi ibu dari bocah balita 8 bulan menyampaikan kepanikannya saat itu. Viral, detik-detik ayah lari di tengah bentrok, bayinya kena gas air mata polisi. Anakku nggak gerak. Seorang ayah lari, bayinya kena gas air mata. Bayinya yang berusia 8 bulan tiba-tiba bola matanya berubah menjadi putih imbas dari terkena gas air mata di Batam, Kepulauan Riau.
Diketahui polisi di Batam melakukan pengamanan menggunakan gas air mata dalam insiden bentrok warga Rempang. Dalam kasus ini, warga Rempang sempat bentrok dengan aparat gabungan di Batam. Akibatnya, bayi berusia 8 bulan mengalami kritis dan tak sadarkan diri. Dalam peristiwa ini, suasana menjadi mencekam setelah anggota kepolisian melancarkan gas air mata di area jembatan 4 Barelang, Batam. Warga Rempang Galang memblokade jalan. Mereka menghalangi masuknya aparat gabungan yang hendak memasang patok kawasan Rempang guna pembangunan proyek strategis supaya bentrokan sektor pariwisata. Tiba-tiba seorang pria keluar rumah membopong bayi yang masih berusia 8 bulan diikuti istrinya. Pria tersebut berteriak sekencang-kencangnya meminta tolong karena anaknya pingsan. Bayi tersebut pingsan seusai terkena gas air mata yang masuk ke dalam rumahnya melalui jendela. Herman, warga Galang yang rumahnya berada tak jauh dari jembatan 4 Barelang, Batam, panik dan ketakutan. Al-Ghifari, anaknya masih berusia 8 bulan pingsan. Bola